Langit senja di kota Solo tampak murung, seolah ikut merasakan kegetiran yang merambat di dada Andi. Ia duduk sendiri di warung kopi sederhana dekat Terminal Tirtonadi, menatap kosong ke arah jalanan yang ramai, tapi terasa begitu jauh dari kehidupannya yang kini sunyi dan porak-poranda. Secangkir kopi hitam yang mulai dingin berada di hadapannya, nyaris tak tersentuh. Andi pernah merasakan manisnya hidup. 3 tahun lalu, ia adalah pemilik toko elektronik terbesar di kawasan Solo Utara. Nama tokonya, Andi Jaya Elektronik, dikenal luas berkat promo gila-gilaan dan pelayanan cepat. Ia dipanggil Bos Andi oleh para karyawan dan rekanan. Mobil SUV putih yang mengkilap selalu terparkir gagah di depan tokonya. Semua tampak sempurna. Tapi seperti mimpi yang berakhir mendadak, segalanya runtuh dalam waktu singkat. Semuanya bermula dari kepercayaan yang salah. Ia memberikan kuasa penuh kepada partner bisnisnya, Gani, sahabat lama yang ia anggap seperti saudara sendiri. Bersama, mereka membuka cabang di Klaten dan Wonogiri. Uang investasi dari koperasi dan pinjaman bank digelontorkan. Namun saat audit datang, Gani menghilang bersama semua dana dan surat kepemilikan toko. Polisi mengatakan ini kasus penipuan yang rumit. Tapi sementara proses hukum berjalan, Andi harus menanggung sendiri akibatnya. Satu persatu tokonya tutup. Mobilnya ditarik leasing. Rumahnya dijual untuk melunasi sebagian utang. Dan yang paling menyakitkan, Rina, istrinya, memutuskan pergi membawa anak sematawayang mereka, Aldi, kembali ke rumah orang tuanya di Ngawi. "Aku sayang kamu, Mas," kata Rina sambil menangis saat meninggalkan rumah kontrakan kecil mereka. "Tapi Aldi butuh makan, butuh masa depan. Kamu sekarang bukan lagi Andi yang aku kenal." Kata-kata itu seperti pisau berkarat yang menggores perlahan di dada Andi. Sakitnya tidak langsung terasa, tapi merembes dan membusuk dari dalam. Andi menghabiskan harinya berkeliaran tanpa tujuan, tidur di pos ronda atau masjid, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Ia mencoba bangkit, tapi seakan selalu tersandung oleh bayangan kegagalan dan hinaan yang membekas di mata orang-orang sekitarnya. Dunia tak lagi mengenal siapa dirinya dulu. Sampai pada malam itu, saat ia kembali nongkrong di warung kopi, seorang sopir ojek online duduk di meja sebelah. Lelaki itu berkumis tipis dan memakai jaket lusuh. Ia memperhatikan Andi dengan lirikan curiga tapi juga iba. "Sampean kelihatan kayak orang yang udah nyerah hidup," katanya tiba-tiba. Andi hanya mengangkat bahu. "Dulu saya juga begitu. Tapi saya nemu jalan lain." Andi menoleh, matanya setengah penasaran. Sopir itu mendekatkan wajahnya, suaranya dipelankan. "Gunung Kemukus. Tempat orang minta kaya lewat jalur ya, jalan gelap. Tapi bukan buat orang penakut." Andi tertawa sinis. "Maksudmu pesugihan?" Sopir itu mengangguk pelan. "Bukan sembarang pesugihan. Ini ada tata caranya, leluhurnya, tumbalnya. Tapi kalau jalanin benar, hasilnya gila. Banyak yang dari bawah bisa kaya raya, asal siap bayar harga." Andi ingin mengabaikan cerita itu. Tapi malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan kosong yang pengap dan hanya berisi kasur tipis serta panci bekas mie instan, kata-kata si sopir kembali berdengung di kepalanya. Kalau sudah mentok, ada jalan lain. Tapi bukan buat yang ragu-ragu. Esok harinya, setelah melewati malam yang panjang tanpa tidur, Andi mengemasi satu ransel kecil. Ia memasukkan pakaian secukupnya, foto anaknya, dan sebotol air mineral. Motor tuanya, Supra keluaran 2005 yang tersisa dari semua harta, ia panaskan dengan tangan gemetar. Malam itu juga, ia meninggalkan Solo menuju arah timur laut, menuju sebuah tempat yang tak pernah ia pikirkan akan ia datangi. Gunung Kemukus, pusat legenda pesugihan Jawa yang kabarnya menyimpan rahasia kekayaan dan kutukan. Ia tidak tahu apa yang akan ditemui di sana, tapi satu hal yang pasti,
Ia telah sampai di titik di mana hidup atau mati tidak lagi penting, selama ia bisa bangkit dan membalas nasib. Langit tampak lebih kelam dari biasanya ketika Andi tiba di kawasan Gunung Kemukus. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti jalan setapak yang menanjak dan berliku. Angin malam menyusup tajam, membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar-samar tercium dari kejauhan. Papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di makam Pangeran Samudro," berdiri miring di pinggir jalan masuk. Di baliknya, cahaya temaram dari beberapa warung remang-remang terlihat berkerlap-kerlip seperti kunang-kunang tersesat. Andi menuntu motornya pelan, tak ingin menarik perhatian terlalu banyak. Ia tahu malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini malam Jumat Pon, malam keramat di mana dunia manusia dan alam gaib diyakini paling dekat jaraknya. Ia sempat membaca di internet, Gunung Kemukus bukan hanya tempat wisata religi. Di balik tabir ziarah makam leluhur, banyak yang datang ke sini untuk ritual pesugihan. Mereka yang terdesak, terpuruk, haus kekayaan, menyerahkan diri pada kekuatan yang tak kasat mata, dan membayar dengan sesuatu yang tak selalu bisa ditarik kembali. Saat Andi mendekati area makam, ia melihat beberapa pasangan duduk di bawah pohon beringin, bisik-bisik, saling menyentuh, tertawa pelan. Beberapa terlihat seperti suami istri. Tapi Andi tahu, banyak dari mereka adalah orang asing yang baru bertemu malam ini. Hubungan semalam di Gunung Kemukus bukan sekadar nafsu. Itu bagian dari syarat. Syarat pengorbanan rasa, norma, dan diri sendiri. Andi merasa canggung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya membawa keyakinan kosong dan rasa putus asa. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, seorang lelaki tua mendekatinya dari balik bayangan pohon. "Tampaknya kau orang baru," katanya lirih. Lelaki itu mengenakan sarung coklat dan baju koko putih yang telah menguning oleh waktu. Di tangannya, terdapat tasbih kayu cendana yang terus diputar-putar dengan jari keriputnya. Tapi matanya bukan milik orang renta. Tajam, menusuk, seolah bisa membaca isi kepala. "Namaku Mbah Jarot. Aku juru kunci di sini, untuk urusan yang tidak tercatat oleh pemerintah," ucapnya dengan senyum tipis. Andi mengangguk pelan. "Saya datang untuk mencari jalan lain," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Jarot memandangi Andi beberapa saat sebelum mengangguk. "Kalau kau yakin, ikut aku. Tapi ingat satu hal, sekali melangkah, tak ada jalan pulang. Yang bisa kau lakukan hanyalah terus maju atau mati di tengah jalan." Andi tak menjawab. Ia hanya mengikuti langkah kaki renta itu melewati lorong sempit di samping makam, menuruni jalan tanah menuju sebuah sumur tua yang tertutup kain kafan kusam. Di sekitarnya, puluhan dupa tertancap dalam lingkaran batu, menyala pelan seperti roh yang sedang menunggu. Mbah Jarot duduk bersila di depan sumur, lalu menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat pada Andi untuk duduk. "Sekarang, sebutkan namamu lalu ceritakan apa yang kau inginkan," ucap Mbah Jarot dengan suara datar. Andi menarik napas panjang. "Nama saya Andi. Saya ingin kaya. Saya ingin membalas semua yang merampas hidup saya. Saya ingin anak dan istri saya kembali, hidup saya kembali." Mbah Jarot mengangguk, seolah itu sudah jawaban yang ia dengar ratusan kali. Disinilah semuanya dimulai. Malam ini, kau harus memberi satu hal, kehormatanmu. Bukan dengan darah, tapi dengan tubuh. Carilah pasangan yang belum kau kenal, lakukan hubungan sebagai bentuk penyerahan total. Kalau kau berhasil, ia akan menjadi jembatan. Lalu besok malam, kita mulai perjanjian yang sebenarnya. Andi tercekat. "Jadi saya harus melakukannya?" "Ya," kata Mbah Jarot. "Ini bukan nafsu, ini syarat. Sebuah simbol bahwa kau rela melepas nilai-nilai lama. Setelah ini, hidupmu tak akan sama." Andi menatap sumur yang menghitam pekat. Ia ingin menolak, ingin lari, tapi bayangan anaknya yang menangis,
suara istrinya yang putus asa, dan wajah Gani yang licik terbayang di kepalanya seperti potongan film rusak yang terus diputar ulang. Dengan langkah berat, ia bangkit dan kembali ke kerumunan. Malam di Gunung Kemukus masih panjang. Dan di balik bayangan pohon beringin, nasibnya sedang menunggu untuk ditukar. Malam makin larut, tapi Gunung Kemukus tak pernah benar-benar tidur. Andi melangkah pelan kembali ke area keramaian. Di bawah pohon-pohon besar dan tenda plastik yang menjamur seperti jamur liar, puluhan orang bercengkerama dalam cahaya lampu minyak dan lentera. Musik dangdut terdengar sayup dari pengeras suara kecil, dan suara tawa bercampur desahan samar menyatu dalam irama yang tidak wajar, campuran antara pesta dan ritual. Andi berdiri kaku, seperti anak kecil tersesat di tengah pasar malam. Tubuhnya dingin, tangannya berkeringat. Ia tak pernah merasa setelanjang ini, bukan dalam arti fisik, tapi batin. Seakan-akan seluruh moral dan harga dirinya dicopot, digantung di pohon beringin, dan dibiarkan membusuk. Lalu, matanya menangkap sosok seorang perempuan duduk sendirian di pinggir warung kopi kecil. Ia tampak tidak seperti perempuan lain yang duduk berdempetan dengan pria-pria asing. Perempuan itu mengenakan baju hitam longgar dan selendang merah yang melilit rambutnya. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Tatapan yang seakan tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Entah kenapa, Andi melangkah mendekatinya. Tanpa rencana. Tanpa kata-kata. "Boleh duduk?" tanya Andi pelan. Perempuan itu menoleh perlahan. Senyumnya tipis, tapi tidak hangat. "Sudah waktunya?" tanyanya tanpa basa-basi. Andi mengerutkan kening. "Waktunya apa?" Ia hanya menatapnya lama. "Aku sering datang ke sini. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku merasa aku dibutuhkan." Andi tak menjawab. Ia tahu, perempuan ini, entah siapa namanya, adalah bagian dari ritual yang dimaksud Mbah Jarot. Bukan hanya sekadar pasangan sementara, tapi jembatan. Seorang manusia yang menjadi titik awal perjanjian antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Malam itu, Andi melaksanakan syarat pertamanya. Tidak dengan gairah, tidak dengan kenikmatan, tapi dengan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Setiap sentuhan terasa asing. Ruangan tempat mereka bersama dipenuhi suara jangkrik dan angin yang menderu pelan, namun seolah membawa bisikan yang tak dapat dipahami. Selesai semuanya, perempuan itu hanya berkata satu kalimat sebelum pergi. "Kau sudah membuka pintu. Jangan pernah menyesal." Andi tidak tidur malam itu. Ia kembali ke dekat sumur tua dan duduk sendirian hingga fajar mulai menyingsing. Hatinya campur aduk, malu, takut, tapi juga entah kenapa ringan. Seolah sebagian bebannya telah ditarik pergi. Tapi sejak pagi itu, sesuatu mulai berubah. Hari-hari berikutnya, Andi kembali ke kota dengan perasaan aneh yang menempel di tubuhnya seperti bayangan lengket. Ia merasa ringan berjalan, tapi seolah ada yang mengikuti di belakangnya. Ia kembali ke kontrakan, tapi mendapati kucing liar mati membusuk di depan pintu. Matanya tercongkel. Ia mulai mendapat telepon dari seseorang yang menawarkan proyek elektronik besar, meski ia tak pernah melamar kerja. Lalu tiba-tiba rekening banknya yang dulu kosong berisi uang 5 juta rupiah, transfer misterius tanpa nama pengirim. Rezeki mulai mengalir, secepat air hujan di musim penghujan. Namun, di balik semua itu, malam-malam Andi tidak pernah lagi tenang. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, perempuan berselendang merah menatapnya dari kejauhan, berdiri di tengah sumur tua. Di sekelilingnya, ratusan tangan kurus menjulur dari tanah, menggapai-gapai seperti ingin memeluk atau menariknya ke bawah. Kadang, ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, dan mendapati foto anaknya tergantung terbalik di dinding, padahal ia tak pernah menyentuhnya. Dan yang paling membuatnya menggigil, pada malam ketiga setelah ritual, ia mendengar suara perempuan berbisik dari kamar mandi kontrakannya. Tumbal pertama sudah terpilih. Seminggu setelah ritual di Gunung Kemukus, hidup Andi berubah drastis. Uang datang seperti hujan badai. Proyek pengadaan alat elektronik dari instansi pemerintah tiba-tiba menyetujui proposal lamanya,
Padahal sudah bertahun-tahun tak ada kabar. Seorang kenalan lama dari Jakarta menghubungi, menawarkan kerjasama dengan modal penuh. Bahkan salah satu toko lamanya, yang sudah lama ditutup dan dipasang pelang, dijual. Mendadak dibatalkan pelelangannya, dan surat kepemilikannya kembali ke tangan Andi, tanpa penjelasan. Andi mulai hidup nyaman lagi. Ia sewa apartemen kecil di pusat kota, membeli motor baru, dan perlahan memperbaiki hubungan dengan Rina. Sang istri mulai melunak, anaknya pun terlihat bahagia saat mereka makan bersama di restoran cepat saji. Dunia seolah kembali berputar memihaknya. Tapi di balik senyum itu, Andi mulai dihantui sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Mimpi buruk makin menjadi-jadi. Malam-malamnya dipenuhi suara ketukan dari balik jendela, bayangan perempuan berselendang merah yang hanya berdiri dia menatapnya dari sudut kamar, serta suara isakan lirih yang terdengar dari dalam lemari. Ia mencoba membaca doa, tapi kata-katanya selalu buyar di lidah. Suatu malam, ia terbangun jam 2.33 pagi dengan leher tercekat. Di dada, berdiri seekor burung gagak, hitam legam, matanya merah menyala. Burung itu menatap wajahnya sejenak sebelum terbang menabrak langit-langit, dan menghilang menjadi asap. Suatu malam, ia terbangun jam 2.33 pagi dengan leher tercekat. Di dada, berdiri seekor burung gagak, hitam legam, matanya merah menyala. Burung itu menatap wajahnya sejenak sebelum terbang menabrak langit-langit, dan menghilang menjadi asap. Keesokan harinya, Andi kembali menemui Mbah Jarot. Di Gunung Kemukus, suasana jauh lebih sunyi. Hanya beberapa dupa menyala. Mbah Jarot duduk bersila di depan sumur yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seperti lubang menuju sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. "Kenapa mereka datang ke mimpi saya?" tanya Andi dengan wajah pucat. Mbah Jarot tidak langsung menjawab. Ia menggulung tasbihnya, lalu menatap Andi dengan sorot dingin. Karena waktunya sudah dekat. Perjanjian tak bisa ditebus dengan satu malam syarat. Kaya itu bisa, tapi bayarannya harus jelas. Andi meneguk ludah. Bayaran apa lagi? Tumbal. Kau sudah diberi kemudahan. Tapi kekayaan itu bukan berasal dari udara. Ia datang dari darah, dari nyawa. Sekarang kau harus serahkan satu. Andi melangkah mundur. Maksudnya membunuh seseorang? Mbah Jarot tersenyum miring. Tidak harus tanganmu sendiri. Tapi darahnya harus terikat denganmu. Semakin dekat, semakin kuat. Saudara. Sahabat. Keluarga. Andi terdiam, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, saya tidak bisa. Terlambat. Kau sudah terikat. Kalau kau tidak menyerahkan tumbal, maka dirimu sendiri yang akan ditarik. Dan tidak hanya kau, mereka yang kau sayangi pun akan ikut tenggelam. Andi ingin lari, ingin membatalkan semuanya. Tapi jalan kembali sudah ditutup. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, siapa yang akan dipilih sebagai tumbal? Malam itu, ia pulang dengan langkah limbung. Saat membuka pintu apartemen, ia mendapati foto keluarga kecilnya. Ia, Rina, dan Aldi, terjatuh dari meja. Kacanya retak. Tapi lebih dari itu, bagian wajah Aldi hilang terbakar, menghitam seperti disundut api dari dalam. Dan pada dinding kamar, tertulis dengan arang. Yang paling kau cintai adalah harga tertinggi. Andi menatap tulisan arang itu selama beberapa menit, jantungnya berdentum seperti genderang perang. Tubuhnya lunglai, pikirannya kacau. Bayangan Aldi, anak semata wayangnya, terus muncul di benaknya, tertawa ceria sambil memainkan mobil-mobilan, lalu berubah menjadi wajah tanpa mata, penuh darah, menjerit meminta tolong. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan lampu menyala terang, segelas kopi dingin tak disentuh, dan pisau dapur yang ia letakkan di pangkuan, bukan untuk bertahan, tapi untuk berjaga-jaga entah terhadap apa. Paginya, Rina dan Aldi datang menginap. Rina mulai membuka diri, mengatakan bahwa Aldi senang ayahnya sudah berubah
dan ingin mereka kembali seperti dulu. Andi hanya mampu tersenyum kaku. Tapi saat Aldi memeluknya, tubuh anak itu dingin, terlalu dingin. Dan sesaat, di balik pundaknya yang kecil, Andi melihat sosok perempuan berselendang merah berdiri di dapur, tersenyum, dengan darah menetes dari ujung dagunya. Andi menjerit, namun Rina tak melihat apapun. Semuanya seolah hanya ada di mata Andi. Malamnya, Andi kembali ke Gunung Kemukus, mendesak Mbah Jarot untuk menghentikan semuanya. Aku tak mau kaya lagi. Ambil saja semuanya. Uang, proyek, semuanya. Asal anak dan istriku selamat. Namun Mbah Jarot menggeleng. Kau tak bisa menawar janji yang sudah ditulis dengan bayangan. Kau bisa selamatkan mereka, tapi hanya jika kau memberi tumbal lain sebagai gantinya. Siapa? Tanya Andi putus asa. Orang yang pernah menjerumuskanmu ke lubang ini. Yang mengambil milikmu. Yang membuatmu datang padaku. Andi langsung tahu, Gani. Mantan rekannya, yang menghancurkan bisnisnya, yang membuat Rina meninggalkannya, yang menjadikan hidup Andi reruntuhan. Tawaran itu masuk akal, dan berbahaya. 2 malam berikutnya, Andi menyusun rencana. Ia pura-pura mengajak Gani bertemu, membahas proyek yang seolah-olah bisa menguntungkan keduanya. Gani, yang kini hidup mewah, setuju tanpa curiga. Mereka bertemu di sebuah villa sewaan di pinggir kota. Mbah Jarot sudah menyiapkan tempatnya. Sebuah ruangan yang terlihat biasa, tapi di bawah lantainya terdapat lingkaran pemanggilan roh, terbuat dari darah ayam dan tulang-tulang kecil yang dibungkus kain kafan. Andi duduk di seberang Gani, menatap wajah angkuh itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Gani membuat amarahnya mendidih. Ia teringat masa-masa di mana ia dipermalukan, diludahi oleh takdir, sementara Gani naik ke atas dengan menginjak punggungnya. Dan ketika Mbah Jarot muncul dari balik pintu dengan wajah tenang dan dupa di tangannya, Andi hanya mengangguk. Gani sempat bertanya, "Apa ini, Andi?" Tapi sebelum jawaban keluar, ruangan berubah gelap. Udara mendadak membeku. Dari dinding, tangan-tangan keluar meraih Gani, menyeretnya ke tengah lingkaran. Jeritannya menggema, menembus tulang, lalu senyap. Tak ada darah. Tak ada tubuh. Hanya bau besi dan dupa yang menyengat menusuk hidung. Mbah Jarot tersenyum puas. Perjanjiannya diperpanjang. Kau aman untuk sekarang. Andi pulang malam itu dengan dada sesak. Ia melihat Aldi tidur dengan tenang di samping ibunya. Ia mencium kening anaknya, lalu duduk di balkon, menatap langit gelap. Ia menang. Ia selamat. Tapi tidak bahagia. Sebab malam itu, angin berbisik di telinganya. Setiap perjanjian punya siklus. Kau pikir ini akhir? Ini baru awal. Tahun-tahun berlalu. Andi hidup dalam kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Bisnisnya berkembang pesat, jaringan usahanya menjalar keluar kota, dan ia menjadi sosok terpandang di lingkungan barunya. Istri dan anaknya kembali hidup nyaman, menyebutnya pahlawan yang membalikan nasib keluarga dari nol. Tapi Andi tahu itu semua dibangun di atas darah dan kutukan. Setiap malam Jumat Pon, Andi bermimpi tentang Gani, terperangkap dalam lingkaran hitam, tubuhnya membusuk perlahan, berteriak tanpa suara, menatapnya dengan mata membara. Dan selalu perempuan berselendang merah berdiri di belakangnya, membisikkan sesuatu yang tak pernah bisa ia pahami. Namun mimpi itu bukan yang paling menyeramkan. Yang paling menakutkan adalah ketika Aldi, anak semata wayangnya, mulai berubah. Awalnya hal-hal kecil, Aldi sering melamun, menggambar simbol-simbol aneh di buku tulisnya, bahkan pernah mengigau di malam hari sambil menyebut, "Dia memanggilku, ayah, dia bilang aku pewarisnya." Andi mengira itu hanya fase anak kecil yang sedang tumbuh. Sampai suatu malam, saat listrik padam, Andi menemukan Aldi duduk sendirian di tengah ruang tamu, mengelilingi dirinya sendiri dengan lilin. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit. Di tangannya, tergenggam serpihan tulang ayam, dibungkus kertas bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno.
Andi tersentak, mematikan lilin dan memeluk anaknya dengan panik. Aldi hanya berkata lirih, "Dia datang, ayah," katanya, "ini sekarang giliranku." Andi kembali ke Gunung Kemukus dengan putus asa. Ia mencari Mbah Jarot, tapi lelaki tua itu tak pernah muncul lagi. Sumur tua itu kini ditutup rapat dengan pagar besi. Dupa tak lagi menyala. Tempat itu sepi, terlalu sepi, seakan semua kehidupan telah diserap habis olehnya. Namun seseorang menunggunya di sana, perempuan berselendang merah. Ia berdiri diam di bawah pohon beringin, wajahnya tak berubah sejak malam pertama mereka bertemu. Tapi kali ini, ia berbicara. "Perjanjianmu tidak hanya untukmu. Kau menandatangani nasib darahmu. Kau ingin harta yang diwariskan, maka kutukanmu pun ikut diwariskan." Andi berlutut, menangis, memohon. "Ambil nyawaku saja. Jangan anakku. Jangan Aldi." Perempuan itu mendekat, tangannya menyentuh kepala Andi. Dingin. Seperti menyentuh batu nisan. "Tidak bisa. Tapi ada satu jalan." Andi menoleh. "Kau harus mengakhiri siklusnya. Dengan menutup sumur. Tapi penutup itu hanya bisa dibuat dari nyawa pemilik perjanjian. Satu nyawa untuk menyelamatkan keturunanmu." Andi mengerti. Ini bukan tentang bertahan. Ini tentang menebus. Ia kembali ke rumah malam itu. Menulis surat untuk Rina dan Aldi. Memindahkan semua aset ke nama istri dan anaknya. Menyumbangkan sebagian besar uangnya ke yayasan, sekolah, dan rumah ibadah. Lalu, malam Jumat Pon berikutnya, ia kembali ke Gunung Kemukus. Dan pagi harinya, penduduk menemukan tubuh seorang pria terbujur di depan sumur tua, dengan senyum aneh di wajahnya dan dupa terbakar di kedua sisi kepala. Tak ada darah. Tak ada luka. Tapi tanah di sekitar sumur menghitam dan sumur itu, untuk pertama kalinya, tertutup sepenuhnya. Epilog. Aldi tumbuh sehat. Tak pernah lagi melamun. Tak pernah lagi menggambar simbol-simbol aneh. Rina tak pernah mengerti sepenuhnya apa yang dilakukan suaminya. Tapi ia tahu, Andi telah menyelamatkan mereka dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan setiap malam Jumat Pon, angin di sekitar rumah mereka selalu bertiup lebih pelan, seolah mengantarkan doa dari jiwa yang menebus kutukannya sendiri. Tamat.